Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan teman-teman semuanya diberi kesehatan dan kelapangan waktu sehingga teman-teman bisa menyaksikan video ini dari awal sampai berakhir. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan latihan soal tes karakteristik pribadi, TKP. TKP teman-teman adalah salah satu tes yang akan teman-teman hadapi bagi teman-teman yang mau mencoba sekolah kedinasan tahun 2022, baik itu STAN, IPDN, STIS, STMKG, Poltekip, Poltekim, Poltekbang, dan semua sekolah kedinasan lainnya wajib melalui tes karakteristik pribadi. TKP termasuk ke dalam seleksi kompetensi dasar yang akan teman-teman lalui setelah seleksi administrasi. Baik teman-teman, hari ini kita akan latihan soal saja. Soalnya materinya acak, jadi teman-teman nanti menyesuaikan sendiri dan upayakan teman-teman bisa membaca soal yang akan kami beri itu materinya materi apa. Karena TKP itu nanti banyak materinya, ada materi integritas, profesionalisme, kemudian etos kerja atau semangat kerja, kemudian dan lain-lainnya. Banyak lagi teman-teman. Boleh nanti kapan-kapan kita bahas satu per satu teman-teman. Baik, langsung saja bagi yang belum subscribe channel Penmas Plus, langsung saja di subscribe channel ini agar apa? Agar kita semakin semangat memposting video-video selanjutnya. Baik, kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, begini kisahnya. Arbi baru pindah rumah dari Medan ke Semarang dikarenakan orang tuanya pindah tugas. Sebagai orang baru, karakter Arbi dalam pergaulan sosial di rumah barunya seharusnya titik titik titik. Teman-teman, bagi yang sudah pernah menjawab TKP, maka teman-teman sudah tahu atau sudah pernah mengikuti video-video kita sebelumnya ya. TKP itu adalah materi yang dia jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau diri kita tidak baik atau kurang baik, maka biasanya jawabannya pasti kurang baik juga. Oke? TKP untuk jawabannya nanti setiap jawaban ini A, B, dan C itu semuanya ada poinnya. Ada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita harus mencari poin yang ini, yang 5 ini. Kan gitu. Atau minimal poin yang 4 lah. Kalau poin 1 usahakan jangan ya teman-teman. Karena apa? Kalau teman-teman mendapatkan 10 saja soal dengan poin 1, bisa dipastikan teman-teman bakal gagal nanti di nilai TKP-nya. Oke? Dari soal ini kita ketahui bahwa ada yang namanya pergaulan sosial. Di mana? Di rumah baru. Untuk pergaulan sosial, teman-teman, tidak harus di rumah baru, di rumah lama pun, atau di tempat siapapun, maka pergaulan sosial ini, teman-teman harus bisa mengikutinya, kan gitu. Ada pepatah menyatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pergaulan sosial itu sebenarnya tidak terikat oleh rumah baru atau tempat baru. Tapi di semua tempat kita harus bisa memiliki sikap yang humble atau sikap yang luar biasa dalam pergaulan sosial. Jadi di sini optionnya ada 5. Yang A, acuh, sibuk dengan diri sendiri. Ya, kita tahan teman-teman. Kemudian yang B, supel, cepat berbaur dengan tetangga. Oke, kita tahan teman-teman. Yang C, kritis, mempertanyakan semua yang dipikirkan tetangga. Yang D, waspada, tidak mudah terikut dengan tetangga baru. Kita tahan. Yang E, tertutup, tidak suka berinteraksi dengan tetangga kiri dan kanan. Oke, sekarang kita akan jawab mana nih poin yang 5 teman-teman. Kemudian nanti saya tunjukkan juga mana poin yang 4. Untuk poin 3, 2, 1, silahkan teman-teman yang mencari sendiri dan jika dapat silahkan komen di kolom komentarnya teman-teman. Untuk poin 5 dari jawaban ini adalah yang B teman-teman. Kenapa yang B? Karena sejatinya orang yang memiliki pergaulan sosial yang bagus, maka dia adalah orang yang cepat berbaur dengan orang lain. Kan gitu. Walaupun di tempat manapun,
walaupun dalam suasana apapun, dia cepat berbaur dengan orang lain. Supel, supel ini ya seperti mudah lah ya, mudah bergaul, ketika bercerita misalnya dengan seseorang, dia nyambung, kan gitu. Kemudian tidak mudah, ya tidak mudah acuh, tidak mudah, kan gitu. Jangankan diceritai orang lain, dia yang duluan menceritai, kan gitu. Jadi harusnya sebagai tetangga baru di rumah yang baru, untuk pergaulan sosial, harusnya si Arbi adalah orang yang supel dan cepat berbaur dengan tetangga. Oke, untuk yang poin yang keempat, poin empatnya teman-teman, kira-kira yang mana nih? Karena dari A, C, D, E, semua di sini mengarah kepada negatif, kan gitu. Mengarah kepada negatif jawabannya. Kira-kira yang mana nih? Seandainya teman-teman tidak mendapatkan supel, misalnya supel ini kita anggap bukan jawaban lah. Yang B ini kita keluarkan dari jawaban misalnya. Teman-teman menjawab yang mana nih? Iya, dari yang keempat yang ini. Dengan catatan ya, B kita keluarkan dari jawaban. Seandainya optionnya cuma empatnya aja, A, C, D, E. Yang mana nih jawab, teman-teman kira-kira jawab? Oke, baik. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang E, teman-teman. Kenapa yang E? Tertutup, tidak suka berinteraksi dengan tetangga kiri dan kanan. Ini lebih tepat, teman-teman. Kenapa? Mungkin, ya, kita ini ada optionnya mungkin, dalam waktu 1 atau 2 hari dia tertutup. Kan gitu. Di sini ada dia mungkin, ya, mungkin 1 atau 2 hari dia tertutup. Kan gitu. Tapi kalau acuh, ya, acuh ini ibaratnya dia mau berkawan, kan gitu. Dia mau berteman, tapi dia ketika diceritai, dia diam saja. Kalau tertutup mungkin dia bisa jadi tertutup, mungkin dia hanya bercerita pada hal-hal yang penting saja, kan gitu. Jadi untuk yang tidak suka berinteraksi ini kan masing-masing orang berbeda-beda, teman-teman. Berbeda-beda pola interaksinya. Ada yang dia suka berinteraksi, ada yang dia memang tidak, tapi dia tidak menutup kemungkinan juga untuk berbaur dengan tetangganya, kan gitu. Jadi jawaban yang tepat itu ya adalah yang E untuk nilai poin empatnya, teman-teman. Untuk poin kenapa bukan yang waspada, kan gitu. Kenapa bukan waspada? Karena waspada ini lebih kepada dia lebih dari di atas tertutup, kan gitu. Ya. Kemudian juga sama dengan yang kritis, dia juga di atas tertutup. Kalau kritis ini kan ibaratnya ya dia nggak percaya dengan tetangganya, dia selalu apa yang dipikirkan tetangga selalu ditanyakannya, otomatis menjadi orang yang sangat sangat dibenci. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah bertetangga dengan teman-teman atau dengan saudara-saudara di kiri yang kanannya. Teman-teman pasti lebih menyukai orang yang diam saja, tertutup, daripada orang yang dia sok-sok apa namanya? Kalau bahasanya SKSD, sok kenal sok dekat, kan gitu. Atau yang orang yang waspada, ini selalu dia misalnya dianggapnya orang lain adalah misalnya pencuri, nah, waspada, kan gitu. Atau orang yang acuh, sibuk dengan dirinya sendiri. Ini misalnya ketika ada misalnya gotong royong, dia udah sibuk dengan kegiatannya sendiri, dia nggak mau ikut. Tapi kalau orang yang tertutup, biasanya dia hanya tertutup pada hal-hal yang di dirinya saja, kan gitu. Tapi dengan yang lain mungkin dia hanya ikut-ikut juga, tapi dia untuk hal-hal yang bercerita, untuk hal-hal yang terbuka, dia kurang, kan gitu. Ya, makanya saya pilih itu jawabannya adalah poin empatnya adalah yang E. Teman-teman, jika tidak sepakat dengan yang saya jawab, boleh teman-teman beri jawaban teman-teman di kolom komentar. Karena apa? Saya juga adalah reviewers, manusia, kadang ada juga salahnya. Boleh kita diskusikan lagi, teman-teman. Baik, itu saja untuk soal nomor 1. Kita ada 4 soal lagi, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak muak mendengarkan cerita-cerita saya ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Begini kisahnya. Suatu hari, Boni merasa teman baiknya dalam bekerja mengkhianatinya. Sikap Boni terhadap temannya, titik. Anggap saja kita adalah si Boni. Di sini ada kata teman baik. Teman-teman mungkin sudah bisa membayangkannya ya. Kemudian ada kata pengkhianatan atau mengkhianati. Teman baik kita mengkhianati kita. Apa sikap kita? Kan gitu. Oke, yang A jawabannya menghindari temannya agar tidak tersulut emosi.
Kita tidak tahu nih bentuk pengkhianatannya bagaimana, tapi yang namanya pengkhianatan tentu menyakitkan teman-teman. Apalagi dihianati orang yang kita sayang pas lagi sayang-sayangnya. Oke? Kemudian yang B, yang agak tahan, yang B, mencari teman yang lain, toh teman kerja bukan hanya itu saja. Yang C, meredam emosi dan berpikir jernih. Kita tahan juga. Yang D, memutuskan pertemanan setelah tidak dihargai. Oke. Yang E, menceritakan pengkhianatan itu ke teman yang lain agar tidak ada korban selanjutnya. Teman-teman, kita perlu nih, ya, selain mencari dengan kata-kata yang khas atau kata-kata unik di jawaban itu, maka kita perlu nih mencari jawaban mana nih kira-kira jawabannya yang positif menurut kita. Oke. Menurut kita, jawaban yang positif di sini adalah yang A. Ini jawabannya positif ya teman-teman ya. Artinya masih bisa kita anggap positif, menghindari. Jadi kalau teman kita mengkhianati, kita hindari dia. Agar apa? Agar kita tidak emosi terhadap yang pengkhianatan dari teman tersebut. Kemudian yang B ini juga masuk positif teman-teman. Kenapa yang B termasuk positif? Karena mencari teman yang lain, ya kan? Toh teman kerja bukan hanya itu saja kan gitu. Otomatis di tempat pekerjaan kita semua pasti banyak nih teman-teman, gak hanya satu orang saja. Tapi teman baik itu sangat sulit didapatkan kan gitu. Tapi untuk yang B ini masih positif jawabannya. Yang C, meredam emosi dan berpikiran jernih. Ini juga positif teman-teman jawabannya. Kemudian yang D, memutuskan pertemanan setelah tidak dihargai lagi. Ini negatif teman-teman. Bagaimanapun kita, kalau yang namanya teman baik, tentu tidaklah mudah kita memutuskan pertemanannya. Kan gitu. Mungkin teman-teman pernah merasakan ya, tapi kalau pacar biasanya langsung kita putuskan itu. Kalau dihianati kita, dia selingkuh, pasti kita putuskan kan gitu. Yang E, kok bicara pacar pula nih ya. Yang E, menceritakan pengkhianatan itu ke teman yang lain agar tidak ada korban selanjutnya. Ini mungkin mencari pelampiasan teman-teman. Ya, mencari pelampiasan yang lain kan gitu. Nah, karena apa? Karena dihianati temannya, cari teman yang lain kan gitu. Dan kemudian disampaikan tuh apa saja pengkhianatannya kan gitu. Usahakan ini juga masuk ke negatif teman-teman. Karena tidak baik ya menceritakan pengkhianatan orang lain kan gitu. Walaupun tujuannya ini agar tidak ada korban selanjutnya kan gitu. Oke, jadi jawaban yang nilainya 4, kita nyari yang poinnya 4 dan 5 saja ini teman-teman ya. Poinnya 4 dan 5. Pertama kita cari dulu yang poin 5 dulu ya. Yang poinnya 5 ya adalah yang C teman-teman. Kenapa? Perlu kita pahami ketika kita dihianati, seperti yang saya bilang tadi, kita kan belum tahu nih apa bentuk pengkhianatannya kan gitu. Jadi upaya yang pertama kita lakukan adalah meredam emosi kita. Meredam emosi kita. Dan apa? Dan berpikir jernih. Misalnya nih, dia kan teman baik kan gitu. Kemudian nggak mungkin lah dia mengkhianati saya. Atau ini mungkin hanya hoax, atau mungkin hanya ya mungkin ada adu domba dari orang lain kan gitu yang tidak suka dengan pertemanan baik kita ini kan gitu. Kalau sebuah kata-kata mutiara ya, jika temanmu salah maka berilah kemungkinan 70 kali kemungkinan supaya engkau tetap berpikir jernih terhadap temanmu kan gitu. Itu kata-kata mutiara, tapi entah dari siapa lah ya. Oke, usahakan memang kita meredam emosi dulu. Jadi yang poin 5 itu adalah yang C teman-teman. Untuk poin 4-nya yang mana nih kira-kira? Oke? Iya, optionnya ada A, kemudian ada B. Yang mana nih? Menghindari teman tersebut atau mencari teman lain? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman. Untuk poin 4 itu jawabannya yang A. Kenapa? Karena kita harus menghindari teman tersebut dulu. Kan gitu. Kalau mencari teman yang lain ini mungkin poinnya 3 teman-teman. Ya, mencari teman yang lain poinnya 3. Kemudian poinnya 2 itu yang E teman-teman. Dan poinnya yang 1 itu adalah yang D. Itu teman-teman yang dapat saya jelaskan untuk soal nomor 2 ini. Ya, kalau teman-teman tidak sepakat dengan hasil jawaban saya ini, lagi-lagi saya sampaikan, silahkan teman-teman kritik, saran di kolom komentar. Agar apa? Agar kita ada diskusi yang berkepanjangan kan gitu. Saya juga bisa koreksi nih dan bisa bertanya nih kepada senior-senior di
materi TKP, apakah yang saya jawab ini adalah betul atau salah. Tapi mudah-mudahan teman-teman sesuai dengan materi-materi yang kita pelajari selama ini adalah jawaban yang tepat teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke soal yang nomor 3. Begini ceritanya. Suatu hari Anda menaiki angkutan umum dan tanpa sengaja mengganggu penumpang lain dengan tidak sengaja. Penumpang tersebut langsung marah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Anda. Sikap yang Anda ambil adalah, oke, di sini ada kata tanpa sengaja, teman-teman. Ya. Kemudian penumpang yang Anda kenai atau Anda buat tidak nyaman dengan tanpa sengaja tersebut marah nih dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Anda. Kalau teman-teman mengikuti berita-berita di nasional, baru-baru ini kejadian seperti ini terjadi teman-teman. Ya, ada yang tahu berita apa? Kalau ada langsung ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, optionnya ada 5. Yang A, mengingatkan bahwa marah yang ditujukan kepada saya terlalu berlebihan. Yang B, membiarkan saja walaupun saya merasa dipermalukan di depan umum. Yang C, menjaga perasaan saya agar tetap tenang dan tidak emosi. Yang D, berlalu meninggalkan agar tidak memperparah suasana. Yang E, mengajak. Ya, mengajak nih teman-teman ya, bukan mengajar. Mengajak penumpang tersebut ke tempat sepi untuk menyelesaikan masalah agar tidak malu di tempat umum. Teman-teman, kita akan mencari poin yang 5 dan poin 4. Poin 1, 2, dan 3 silakan teman-teman sendiri yang nyari dan jawab di kolom komentar. Oke, untuk poin 5-nya yang mana nih? Kalau untuk yang A, mengingatkan bahwa marah yang ditujukan kepada saya terlalu berlebihan. Misalnya, ya udahlah kan gitu. Mohon maaf ibu kan gitu. Ini saya tadi tidak sengaja dan ibu terlalu over kali nih marahnya, terlalu berlebihan kali nih marahnya. Sudahlah bu kan gitu. Tapi teman-teman perlu teman-teman ketahui, kalau orang yang marah, jika diingatkan, maka pasti dia makin marah, teman-teman. Walaupun dengan 1000 alasan kita bilang, kalau orang yang marah, kita ingatkan, pasti lebih marah lagi. Kenapa? Karena emosi dia belum turun, belum stabil, teman-teman. Jadi, untuk yang A ini belum tepat jika kita mengambil atau menjawabnya sebagai nilainya nilai 5, teman-teman. Oke, kita tengok yang B. Biarkan saja walaupun saya merasa dipermalukan di depan umum. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, di sini ada konteksnya, kata-katanya adalah makian. Makian tidak pantas diucapkan di tempat umum. Dan sebagai orang manusia yang memiliki hati dan perasaan tentu tidak akan mau dipermalukan di depan umum. Yang B juga belum tepat untuk poin 5, teman-teman. Yang C, menjaga perasaan saya agar tetap tenang dan tidak emosi. Ini jawabannya, teman-teman. Untuk poin 5, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita dimaki, mungkin kita jaga perasaan kita dulu. Oke, tenang, jangan sampai emosi. Kalau kita tidak tenang, otomatis emosi kita akan memuncak. Kan gitu. Maka ketika emosi sudah memuncak, maka marah akan naik. Ketika marah berjumpa dengan marah, maka teman-teman dipastikan kalau dia yang lagi cekcok itu laki-laki sama laki-laki, pastilah berantem jadinya. Ya, kalau perempuan sama perempuan bisa jadi jambak-jambaan, ya, bisa jadi seperti itu kan gitu. Maka salah satu siapa tadi yang korbannya harus ya tetap tenang dan tidak emosi. Kalau bisa tetap mohon maaf bu, mohon maaf, saya tadi tidak sengaja, bu mohon maaf, saya tidak sengaja. Kalau misalnya yang merasa dirugikan tadi, misalnya yang mengeluarkan kata-kata marah tadi itu, kata-kata makian ini tetap juga tidak merasa tenang atau tidak merasa senang kan gitu. Ya misalnya diancamnya seperti kejadian yang viral barusan ini, ya saya anak jenderal bintang 3 atau saya anak ini, anak itu, tetap juga menyatakan seperti itu, maka sebagai orang yang menjadi korban ya atau sebagai orang yang dimaki-maki, kita harus tetap tenang juga. Ya udah, jalan terbaik kita laporkan saja jika perlu, teman-teman. Ya. Atau ya kalau kita mau lebih baik lagi, kita maafkan saja, sudahlah. Biarlah seperti itu. Mungkin dia lagi emosi. Toh nanti mungkin dia kalau dia sudah reda emosinya, nanti dia pasti minta maaf ke kita kan gitu. Oke.
Jawaban yang poinnya 5 adalah yang C, teman-teman. Yang D, berlalu meninggalkan agar tidak memperparah suasana. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Kalau poin 5 ini kurang tepat. Kenapa? Karena orang yang marah kalau kita tinggalkan mungkin dia bisa makin marah, teman-teman. Ya. Apalagi kita tanpa minta maaf nih, pasti bisa lebih marah. Yang E, mengajak penumpang tersebut ke tempat sepi untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak malu di tempat umum. Kalau ini otomatis pasti baku hantam, teman-teman. Ya. Kalau udah ke tempat sepi berdua di situ, kalau yang laki-laki pasti baku hantam langsung tuh, teman-teman. Apa maumu kan gitu. Dari main maki-maki aja kan gitu kan. Langsung baku hantam tuh, apalagi tempatnya sepi kali kan gitu. Jadi baku hantam jadi ujung-ujungnya. Maka yang E juga kurang tepat untuk poinnya 5. Untuk poinnya yang 4, mana nih, teman-teman? Iya, sudah tahu? Yang mana? Baik, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Untuk poin 4, jawabannya adalah yang B. Mengapa yang B? Ya, biarkan saja walaupun saya merasa dipermalukan di depan umum. Mengapa? Mengapa enggak yang D, teman-teman? Kan gitu. Atau mengapa yang bukan yang A? Kalau yang E otomatis enggak ya, teman-teman. Karena ketika orang memaki-maki kita, otomatis ini tadi kita pahami di angkutan umum. Di angkutan umum minimal ada satu orang. Siapa? Supir. Otomatis ada yang memberi penilaian. Ya. Selain yang 2 orang tadi, mungkin ada satu orang lagi, siapa? Supirnya atau pilotnya atau siapanya lah, seperti itu. Otomatis seorang itu pasti memberi penilaian mana yang salah dan mana yang benar. Kan gitu. Jadi kalau kita ya udah biarkan saja dipermalukan di depan umum, ya udah nanti orang lain yang memberi penilaian bahwa kita bukan yang salah. Kalau kita tinggalkan dia, mungkin ini makin memperparah suasana, teman-teman. Niatnya bukan mau memperparah, tapi kalau kita tinggalkan, apalagi tanpa minta maaf kita, maka pasti makin memperparah suasana, teman-teman. Oke? Jadi saya jawab poin yang B itu nilai atau poinnya 4, teman-teman. Oke, untuk poin 3, 2, dan 1 silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti kita nilai apakah betul, apakah salah, teman-teman. Oke, itu saja. Bagi teman-teman yang kurang puas dengan jawaban ini, boleh diskusikan lagi di kolom komentar. Saya tidak marah, asalkan dengan kata-kata yang baik, teman-teman ya. Jangan kata-kata makian. Kita adalah orang-orang terpelajar dan orang-orang yang akan memimpin negara ini, teman-teman. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, kisahnya seperti ini. Sebagai pimpinan organisasi di sekolah, suatu hari saya diberikan penawaran oleh kepala sekolah. Oh, mohon maaf. Suatu hari saya di kepala sekolah. Kok aneh aja soalnya. Oh, maksudnya seperti ini, teman-teman. Suatu hari kepala sekolah, bukan saya, dia. Kepala sekolah memberi penawaran. Suatu hari, kepala sekolah memberikan penawaran kepada siswa-siswi untuk mengikuti seminar untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Maka, iya nih, soalnya agak ribet nih, teman-teman. Yang buat soal gimana nih ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Mudah-mudahan kita paham ya. Yang A, saya akan ikuti jika ternyata memang ditugaskan. Yang B, saya sudah berkompeten dalam memimpin karena saya sudah pimpinan organisasi. Yang C, saya ajukan permohonan untuk ikut seminar tersebut. Yang D, menyarankan teman-teman untuk mengikuti. Yang E, seminar biasanya tidak berpengaruh kepada nilai sekolah. Yang mana nih poin 5-nya, teman-teman? Kita cari. Oke, untuk soalnya, teman-teman, di sini ada kata-kata kuncinya. Kata-kata apa? Yang pertama, dia adalah pimpinan organisasi. Bisa jadi kalau di sekolah, OSIS, pramuka, marching band, atau drum band, atau PMR, Palang Merah Remaja, atau ya organisasi sekolah lainnya lah, teman-teman. Ya. Atau misalnya kelas, perangkat kelas, ya bisa jadi kan gitu. Dan di sini kepala sekolah, ya, memberikan apa? Penawaran. Beda penawaran, beda penugasan, teman-teman. Ini kepala sekolah memberikan penawaran kepada siapa? Semua siswa-siswi satu sekolah itu. Kan gitu. Kalau Anda atau kalau kita adalah pimpinan organisasi, apa nih kira-kira? Kita mau ikut atau tidak? Kan gitu. Atau mau yang lainnya?
Dan di sini ada katanya materinya adalah meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Kira-kira mana nih jawabannya? Yang poinnya 5, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Poin 5, jawaban yang C. Mengapa yang C ini, teman-teman? Saya ajukan permohonan untuk ikuti seminar tersebut. Artinya, teman-teman sebagai pimpinan organisasi harus menjadi contoh bagi teman-teman yang bukan pimpinan organisasi. Atau teman-teman Anda yang ya bisa jadi anggota Anda di sekolah tersebut. Gitu. Jadi ketika Anda mengajukan permohonan ikut, berarti Anda sungguh-sungguh untuk mengikuti acara seminar tersebut. Dan di sini adalah meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Anda pemimpin, otomatis Anda butuh sesuatu yang bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinan Anda. Kan gitu. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Alasannya kenapa kita pilih yang C, poin 5-nya. Kemudian, kenapa bukan yang A? Saya ikut jika ternyata memang ditugaskan. Kalau nggak ditugaskan berarti kita nggak ikut. Kan gitu. Di situ kan dia. Padahal di sini apa? Penawaran. Jika itu adalah penugasan, maka Anda wajib ikut. Tapi, ini di sini katanya penawaran. Kan gitu. Oke, yang B, saya sudah berkompeten dalam memimpin. Ini juga tidak. Ini terlalu arogansi namanya teman-teman ya. Yang D, menyarankan teman-teman untuk mengikuti. Harusnya jika seorang pemimpin memberikan contoh dulu kepada teman-teman yang lain. Agar apa? Ketika dia mencontohkan dia ikut, mencontohkan dia mengajukan permohonan untuk ikut seminar tersebut, otomatis teman-teman yang lain pasti akan mengikut di belakangnya. Yang E, seminar biasa tidak berpengaruh pada nilai sekolah. Ini juga tidak, ya teman-teman. Kenapa? Karena ya seandainya kalaupun nggak berpengaruh, kenapa kan gitu? Kan tujuannya tadi untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kan gitu. Pasti berguna untuk kita kan gitu. Oke, jawaban 5-nya ada di option yang C teman-teman. Untuk jawaban yang 4-nya yang mana nih? Tentu teman-teman semua sudah pasti bisa menjawabnya. Oke, jawabannya adalah yang A teman-teman. Ya. Iya, kalau diberi penugasan pasti teman-teman ikuti kan gitu. Untuk poin yang 4 ini saya tidak menjelaskan lebih detail lagi, teman-teman semua sudah pasti memilih yang A ini untuk poin yang 4. Untuk poin 3, 2 dan 1, silakan teman-teman jawab sendiri. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 5. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara akan menambah kuota penerimaan sekolah kedinasan tahun 2022. Optionnya, sebaiknya dibuat program pemerintah lainnya. Yang B, saya berusaha diterima di sekolah kedinasan itu. Yang C, pendidikan sekolah kedinasan tidak bermanfaat karena masuknya susah. Yang D, saya bisa menjadi pengusaha dan penguasa lewat wirausaha. Yang E, sepakat agar teman-teman yang berminat bisa melanjutkan studi. Ini teman-teman, kita diberikan sebuah wacana ya. Wacananya apa? Wacananya pemerintah akan menambahkan nih kuota penerimaan sekolah kedinasan. Di sini di soal ini tidak disampaikan apakah kita sebagai siswa, apakah kita sebagai mahasiswa, apakah sebagai orang tua siswa, atau lain-lainnya teman-teman. Di sini tidak ada dijelaskan. Yang jelas di sini dilemparkan kepada kita adalah sebuah wacana. Wacana apa? Pemerintah melalui BKN akan menambah kuota penerimaan sekolah kedinasan tahun 2022. Sebaiknya apa nih yang perlu kita tanggapi dari wacana ini kan kita? Kira-kira yang mana nih teman-teman? Poin yang 5-nya. Oke, semua sudah paham ya? Yang mana? Oke, saya kasih clue-nya yang antara yang E atau yang B, teman-teman. Yang mana nih? Kira-kira poinnya 5. Oke? Iya, jawaban yang poin 5 adalah yang E, teman-teman. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, bahwa di sini tidak ada disampaikan bahwa Anda adalah seorang siswa, orang tua siswa, atau lain-lainnya. Jadi, pertama ketika Anda mendapati wacana seperti ini, wacana pemerintah seperti ini, maka teman-teman harus sepakat. Kenapa? Karena sekolah kedinasan itu kan sekolah yang baik kan gitu. Sekolah untuk
persiapan abdi-abdi negara yang akan memimpin negara ini 5 sampai 25 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman harus sepakat. Karena apa? Karena teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain yang berminat bisa melanjutkan studi, kan gitu. Jadi jawaban yang tepat itu untuk poin 5 adalah yang E, teman-teman. Untuk poin 4-nya yang mana? Untuk poin 4-nya adalah yang B. Dengan catatan di sini dia jika dia adalah seorang siswa. Kan gitu. Saya berusaha diterima di sekolah kedinasan itu. Dengan catatan wacana di sini adalah dia menganggap dia adalah seorang siswa. Makanya poinnya 4, teman-teman. Kalau untuk yang poin 3, 2, 1, kira-kira yang mana, teman-teman? Untuk yang 3, saya kasih tahu ya. Untuk yang 3, poinnya, optionnya adalah iya. Yang mana? Yang A, teman-teman. Sebaiknya dibuat program pemerintah lainnya. Artinya dia sepakat, cuman ada baiknya ke program pemerintah lainnya, kan gitu. Kalau yang B bagaimana? Di situ yang C bagaimana? Mohon maaf. Yang C bagaimana? Di sini ada kata tidak nih, teman-teman, ya, tidak bermanfaat, ya. Otomatis kita tahu sekolah kedinasan itu pasti bermanfaat. Yang D bagaimana? Saya bisa menjadi pengusaha dan penguasa lewat wirausaha. Artinya apa? Tanpa sekolah kedinasan pun dia tetap bisa menjadi pengusaha atau penguasa. Memang betul kan gitu, tapi dengan konteks wacananya tidak tepat, kan gitu. Oke, untuk yang poin 2 dan poin 1 silakan teman-teman menguras sedikit cairan-cairan otaknya untuk menjawabnya, dan jangan lupa dicantumkan di kolom komentar. Nanti akan kita nilai apakah jawaban teman-teman betul atau benar. Oh iya, sama ya, benar atau salah, teman-teman. Oke, itu saja soal kita hari ini. Ada 5 soal, mudah-mudahan ya bermanfaat. Lagi-lagi saya sampaikan soal yang kita latih hari ini soalnya acak, teman-teman, ya. Materinya tidak sama. Kalau TKP sebelumnya itu materinya sama, integritas saja, profesionalisme saja, kan gitu. Jadi hari ini kita latihan soalnya dengan soal yang acak, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menalar sendiri ini kira-kira materi tentang apa ya, gitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, komen, like, sharekan ke teman-temannya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Agar apa? Agar teman-teman tidak sedikit pun ketinggalan video-video terbaru dari kami. Next series 25. Sampai jumpa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.